Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Aku benar-benar tidak tahu, dari mana Chu Feng mendapat keberuntungan seperti itu. Dia benar-benar mendapat koneksi dengan wanita yang bernama Surou. Dia bisa membuat wanita yang bernama Surou itu secara diam-diam membantunya, tetapi dia bahkan tidak membiarkan aku memberitahu Chu Feng, bahwa dialah yang telah membantunya, ucap seorang perwira. Kekaguman muncul di wajah perwira itu, ketika dia memikirkan wajah manis dan cantik Surou. Sosok yang sempurna, bakat yang melebihi orang lain, dan latar belakangnya yang mengejutkan. Dia hanyalah seorang dewi yang ingin dihubungkan dengan banyak orang. Mereka berdua berada di sekolah Azure Dragon, jadi jika keduanya memiliki koneksi, itu adalah hal yang normal. Meskipun Chu Feng masih muda, sikapnya yang tidak membungkuk tidak terlihat pada orang biasa. Kurang lebih orang seperti itu adalah seorang jenius, ucap Chen Hui menjelaskan. Bahkan jika dia jenius, dia itu masih terlalu muda. Aku memeriksa auranya sebelumnya, dan dia hanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari ranah spirit. Jika tempat itu diberikan kepadanya di majelis keunggulan baru, dia pasti akan menahan kotak emas ungu kita. Kata petugas itu dengan sedih. Mengapa kamu tidak mengucapkan kata-kata itu di depan Nona Surou? Kamu secara pribadi melihat lencana memerintah, dan dia benar-benar putri penguasa kota. Apakah aku berani untuk tidak memberi Chu Feng tempat di majelis itu ketika dia menyuruhku? Ucap Chen Hui dengan agak tidak senang. Tuanku, aku hanya merasa wanita itu Surou berkata untuk memberi Chu Feng tempat, karena dia mungkin bisa membantu kotak emas ungu kita mendapatkan tempat pertama, dan bahkan mampu memadamkan api di alis kita. Aku merasa, wanita Surou itu melebih-lebihkan Chu Feng saja. Lagi pula, di majelis keunggulan baru, semua jenis orang luar biasa dari kota di mana saja, mereka berkumpul bersama seperti awan. Dengan kultivasi Chu Feng, dia masih terlalu lemah. Jangankan menjadi yang pertama, ia bahkan akan berada di posisi terbawah, ucap si petugas. Aku juga memikirkan masalah itu, dan mungkin wanita Surou mengingatkan aku untuk memperlakukan majelis keunggulan baru ini dengan serius. Aku pernah mendengar desas-desus bahwa, majelis keunggulan baru tahun ini akan sangat istimewa. Kota yang mendapatkan juara pertama, itu akan dibebaskan dari pajak. Meskipun itu hanya rumor, dari apa yang dikatakan wanita Surou, mungkin itu ada benarnya juga, balas Chen Hui, dan kemudian dia tenggelam dalam pikirani. Tuanku, kamu tidak mempercayakan harapan itu kepada Chu Feng bukan? Tanya petugas itu dengan agak khawatir. Tentu saja tidak. Meskipun Chu Feng jenius, tapi seperti yang kamu katakan, saat ini kekuatannya masih terlalu lemah. Jika kita ingin mendapatkan tempat pertama di majelis tahun ini, sepertinya sudah waktunya untuk memanggil Wan Xi kembali, jawab Chen Hui. Dalam pandangan Chen Hui, sempatnya ada sentuhan kerinduan. Nona besar, dia memang jenius yang langka, dan dia sudah menjadi murid inti di sekolah Lingyun. Jika dia bisa kembali, dia pasti bisa mengambil tempat pertama di majelis keunggulan baru ini. Tapi jika hanya itu, Nona besar yang tersisa dengan canggung pada tahun itu, dia tidak pernah pergi ke majelis keunggulan baru di masa lalu. Jadi, apakah dia akan kembali tahun ini? Ucap petugas itu sambil sedikit khawatir. Tapi hari ini, itu sudah berbeda dari masa lalu. Kecuali dia tahan melihat aku sebagai ayahnya, dan tidak tenggelam dalam kesulitan, dia pasti akan kembali, ucap Chen Hui. Berbicara pada titik itu, Chen Hui tidak bisa membantu, tetapi segera menutup matanya. Dan peristiwa masa lalu yang terjadi pada tahun itu, kini bergema kembali di otaknya. Dengan waktu 1 hari, Chu Feng memimpin banyak kekuatan, dan meratakan bekas musuh-musuhnya di daerah pegunungan. Tidak hanya dia menghilangkan penyakit yang tersembunyi ini, bahkan itu adalah pertunjukan dari kekuatannya.
Ini membuat semua orang tahu seperti apa akhirnya, jika mereka menentang keluarga Chu. Setelah hal-hal itu, semua orang di daerah pegunungan memiliki pandangan baru ke arah Chu Feng. Bukan hanya bakatnya yang mengesankan, bahkan metodenya juga tidak biasa. Itu membuat orang mengaguminya, dan juga takut padanya. Jika dia bisa melakukan semua ini di usianya sekarang, pencapaian masa depannya akan sangat beragam. Setelah menangani semuanya, keluarga Chu mulai membangun kembali kota Gunung Miring. Chu Feng tidak kembali ke sekolah Azure Dragon sebagai gantinya, namun ia bersiap untuk majelis keunggulan baru dalam beberapa hari. 5.000 badge spiritual bagi Chu Feng, itu memiliki daya tarik yang tak terbatas. Terutama ketika dia ingat tentang pertempuran dalam 1 tahun, dan saat itu sedang menghitung mundur keinginannya untuk kekuatan menjadi lebih kuat. Dia harus menang 1 tahun kemudian. Jadi, dia harus menjadi kuat dalam 1 tahun. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai ranah mendalam, dia harus bisa mengalahkan mereka yang berada di ranah mendalam. Namun saat ini, dia hanya berada di ranah spirit. Dia bahkan tidak berada di ranah asal, dan tantangan yang akan dia hadapi akan menjadi sangat suram. Terapi Chu Feng menganggap itu sebagai ujian, dan mengambilnya sebagai motivasi. Alasan mengapa dia berani mengatakan 1 tahun sebelumnya adalah, karena dia memiliki sedikit kepastian. Karena dia memiliki tubuh khusus, selama dia memiliki butir spiritual yang cukup, untuk menembus ranah selanjutnya bukanlah masalah besar. Lalu hal yang paling tidak dia miliki adalah, sumber daya kultivasi. Dia dengan gila-gilaan mengumpulkan manik-manik spiritual, dan dia tidak memberikan kesempatan untuk melewatkannya. Saat itu, di gunung di belakang kota Gunung Miring, Chu Feng sedang berkultivasi. Auranya menebal sedikit lagi. Dia telah menerobos, dan dengan menggunakan 1000 spiritual badge yang diberikan Chen Hui padanya, dia akhirnya menembus ke level 8 dari ranah spirit. Menurut perkiraan Chu Feng, jika dia bisa memenangkan 5.000 badge spiritual di majelis keunggulan baru, tidak akan ada masalah baginya untuk melangkah ke level 9 ranah spirit. Namun, majelis keunggulan baru akan mencakup para jenius yang diseleksi dengan cermat, dari berbagai kota di mana saja. Chu Feng tidak memiliki kepercayaan diri 100%, bahwa ia bisa mendapatkan tempat pertama. Meskipun di sekolah Azure Dragon di antara mereka yang berusia di bawah 18 tahun, Chu Feng masih dianggap sebagai salah satu murid yang berprestasi. Ia tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi bahwa, ia adalah yang terkuat di dalam area yang dikuasai oleh Vermilion Bird City. Untuk menjamin kemenangan, ia harus menjadi lebih kuat lagi. Jadi, Chu Feng saat ini berlatih di Bow of 100 Transformations. Itulah satu-satunya metode, agar Chu Feng bisa menjadi lebih kuat pada saat itu. Wush wush wush. Di dalam tangan Chu Feng, dia memegang tombak emas. Tombak itu memiliki sinar cahaya yang menempel di sekitarnya, dan seolah-olah bisa dengan mudah menembus besi hitam. Tombak itu jauh lebih kuat dari senjata Chu Feng, yang dibuat dengan gaya guntur ketiga. Ketika tombak itu ada di tangan Chu Feng, tombak itu menjadi sangat tirani. Tombak itu seperti seekor ular. Dan ketika tombak itu menyapu kemana-mana, tombak itu memiliki keagungan yang kuat. Ketika tombak itu mencuat, hanya dengan hembusan anginnya saja, tombak itu bisa membuat lubang melalui pohon besar dari kejauhan. The Bow of 100 Transformations dengan 3 hari, teknik itu telah dikuasai oleh Chu Feng. Itu adalah teknik rahasia Chu Feng. Apakah itu termasuk jenius? Chu Feng memang benar-benar jenius. Di depannya, tidak peduli seberapa sulit keterampilan bela diri itu, dia pasti bisa memahaminya. Apa yang kurang darinya, itu hanyalah sumber daya saja. Siapa di sana? Teriak Chu Feng. Namun tiba-tiba saja, Chu Feng merasakan bahwa seseorang mendekat secara sembunyi-sembunyi. Orang itu menyembunyikan auranya, tetapi masih tertangkap oleh kekuatan roh Chu Feng. Ada seseorang yang diam-diam mengamatinya dan auranya disembunyikan dengan sangat baik.
Kekuatan orang itu tentu saja di atas Chu Feng, dan itu membuatnya tegang. Dia segera melemparkan pandangan seriusnya ke hutan yang jauh. Kamu benar-benar memiliki kekuatan roh, dan kekuatan roh itu sangatlah tajam. Tidak heran kalau orang tua itu memiliki kesan baik terhadapmu, balas seseorang. Tepat pada saat itu, tawa aneh tiba-tiba terdengar di hutan. Mengikuti kata-kata itu, seseorang juga dengan tergesa-gesa berjalan ke garis pandang Chu Feng. Orang itu tidak terlalu tua, dan paling banyak dia hanya beberapa tahun lebih tua dari Chu Feng. Dia cukup tampan, dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya. Meskipun dia tampak ramah, Chu Feng bisa merasakan niat membunuh dalam tatapan orang itu. "Siapa kamu?" tanya Chu Feng. Menghadapi pria di depannya, Chu Feng sangat berhati-hati dan waspada. Tidak perlu gugup seperti itu. Mengenai identitas aku, kamu bahkan harus memanggil aku senior. Adapun nama aku adalah Leng Wuzui. Leng Wuzui ringan tersenyum dan berkata, "Oh, jadi kamu yang bernama Leng Wuzui. Aku tidak berpikir bahwa kita tidak memiliki apapun di antara kita. Apakah kamu datang menemuiku untuk membantu Gong Luyun?" tanya Chu Feng. Sudah jelas Chu Feng mendengar tentang Leng Wuzui yang terkenal itu. Di dalam murid inti, dia adalah satu-satunya orang selain dia yang memiliki kekuatan roh. Kamu memang layak memiliki kekuatan roh. Sepertinya kamu sudah bisa melihat alasan mengapa aku mencarimu ya. Namun, aku sama sekali tidak membantu Gong Luyun. Dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku melakukan sesuatu untuknya. Aku hanya menyingkirkan halangan untuk diriku sendiri, balas Leng Wuzui sambil tertawa kecil, itu saat dia perlahan-lahan mendekati Chu Feng. "Bagaimana kamu tahu aku memiliki kekuatan roh?" "Menyapu halangan, kami bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Jadi, bagaimana aku bisa menjadi halangan?" ucap Chu Feng. Saat Chu Feng bertanya, dia segera mundur dan menyebarkan kekuatan rohnya hingga ke tingkat yang ekstrim. Dia akhirnya masih menemukan kesempatan untuk melarikan diri. "Kamu tidak perlu tahu tentang itu. Dan juga, aku akan menyarankan kamu untuk memiliki pikiran untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri di depan aku," ucap Leng Wuzui yang dipenuhi dengan kepercayaan diri. "Oh, mungkin saja tidak begitu," balas Chu Feng. Melihat bahwa pikirannya terlihat jelas, Chu Feng tidak mencoba menunda lagi, dan pada saat yang sama ia mengoperasikan teknik misteriusnya. Ia juga menggunakan teknik Sky Imperial. Energi spiritual berlalu di bawah kakinya, dan angin kencang bangkit dari bawah kakinya. Dengan suara deru, Chu Feng terbang melewati seperti angin, dan melarikan diri ke kedalaman hutan. "Kamu memang memiliki beberapa metode, tetapi sayangnya kultivasi kamu terlalu rendah," balas Leng Wuzui sambil dengan dingin tersenyum, lalu dia melangkah maju, dan dia juga menjadi seperti angin sambil mengejar Chu Feng. Dia memiliki kecepatan semacam itu, ini bukan karena beberapa keterampilan bela diri tubuh secara khusus, tapi dia murni mengandalkan kultivasinya sendiri. Jenius kedua di sekolah Azure Dragon yang baru berusia 19 tahun, itu memiliki kultivasi tingkat ke-9 dari ranah asal. Dengan satu langkah lagi, dia bisa memasuki ranah mendalam dan setara dengan Gong Luyun. Orang ini lumayan kuat juga, pikir Chu Feng. Chu Feng sudah menggunakan teknik langit kekaisaran untuk melesat dengan ekstrim namun dia tidak bisa menyingkirkan Leng Wuzui. Selain itu, dia bahkan semakin dekat. Tekanan dari tingkat ke-9 ranah asal, itu juga mulai menekan kecepatannya. "Menyerahlah. Dengan kultivasi kamu saat ini, tidak peduli seberapa baik bakat kamu tidak akan bisa lepas dari tangan aku," ucap Leng Wuzui. Leng Wuzui menunjuk Chu Feng dengan jarinya, dan sinar cahaya segera meledak. Kekuatannya cukup kuat, dan dengan kedipan matanya saja, sinar itu membuat lubang melalui beberapa pohon besar, dan terkunci pada posisi Chu Feng. "Ingin membunuhku ya? Sepertinya tidak akan semudah itu," balas Chu Feng. Chu Feng menggertakkan giginya, dan langkahnya segera berubah. Angin berwarna putih langsung menghilang, dan menggantikannya dengan kilat.
Petir itu jelas-jelas berbeda dari Three Thunder Style milik Chu Feng. Petir itu berwarna biru gelap, dan kecepatannya menjadi sangat cepat. Petir itu seperti beberapa ular petir kecil yang mengelilingi kaki Chu Feng dan petir itu memisahkan telapak kakinya dari tanah. Wush! Tiba-tiba saja ujung kaki Chu Feng menyentuh tanah, dan dengan beberapa kedipan saja dia muncul sekitar selusin meter jauhnya. Setiap langkahnya selalu seperti itu, dan kecepatannya luar biasa cepat. Tidak hanya dia berhasil menghindari serangan Leng Wuzui, dia mulai menggunakan kecepatan yang menakutkan, itu hanya untuk dengan cepat melarikan diri jauh dan meninggalkan Leng Wuzui. Teknik yang sangat misterius, dan itu sama sekali bukan keterampilan bela diri dari sekolah Azure Dragon aku. Dari mana bocah ini mendapatkannya? Pikir Leng Wuzui. Tatapan Leng Wuzui melotot, dan dia mengekspresikan keheranannya. Setelah itu langkahnya berubah, saat dia melakukan langkah kaki yang begitu mahir. Dengan begitu, kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat, dan dia mengejar Chu Feng lagi. Namun kali ini, kecepatan pengejarannya semakin cepat. Sial, aku masih tidak bisa menyingkirkannya, pikir Chu Feng. Wajah Chu Feng sempat agak pahit. Dia jelas berhasil menggunakan tahap menengah teknik langit kekaisaran, namun saat menghadapi Leng Wuzui yang berada di tingkat 9 dari ranah asal, dia masih tampak tak berdaya. Lagi pula, jarak antara ranah keduanya itu terlalu besar. Bahkan jika Leng Wuzui menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang paling dasar, dia masih bisa mengejar Chu Feng. Chu Feng, jangan berpikir untuk melarikan diri hari ini, ucap Leng Wuzui. Leng Wuzui segera menunjuk dengan jarinya, dan beberapa sinar bercahaya ditembakkan. Mereka menyapu Chu Feng seperti hujan, dan mereka hampir tidak bisa dihindari. Itu adalah keterampilan peringkat 5. Terutama di bawah penguasaan Leng Wuzui, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh Chu Feng. Jika dia tertabrak, dia pasti akan dibuat menjadi saringan manusia. Aura ini, seru Chu Feng dengan terkejut. Tapi pada saat itu, Chu Feng bersukacita. Dia merasakan aura yang akrab sedang mendekatinya. Wush! Memang benar, di saat Chu Feng merasakan aura itu, sosok putih muncul di belakang Chu Feng seperti hantu. Itu adalah Surou. Bang bang bang. Surou melambaikan lengan bajunya, dan seutas kekuatan di ranah mendalam mulai terkondensasi. Itu terbentuk menjadi cermin di depannya, dan ketika serangan Leng Wuzui menghantam cermin itu, serangannya dikembalikan dengan paksa. Kecepatan serangannya bahkan berlipat ganda dalam sekejap. Melihat itu Leng Wuzui tidak panik, dan dia melangkah pergi. Saat tubuhnya bergerak, semua serangan yang dikembalikan itu bisa dihindari. Tetua Surou, ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tampak gembira. Dia telah melihat kekuatan Surou sebelumnya, dan dia sangatlah kuat. Ketika dia merasakan aura yang dipancarkannya sekarang, Surou tidak berada di ranah asal. Dia sudah memasuki ranah mendalam. Meskipun dia tidak tahu mengapa Surou muncul di tempat ini, Chu Feng tahu bahwa krisis di depannya kemungkinan besar akan berakhir. Meskipun aku tahu bahwa orang-orang akan membahayakan Chu Feng, aku tidak akan pernah berpikir bahwa itu adalah kamu. Aku pikir kamu tidak cocok dengan Gong Luyun. Tapi mengapa juga kamu membantunya? Tanya Surou sambil tersenyum menawan, dan seolah-olah dia tidak menghadapi musuh. Oh, menarik. Mengapa kalian berdua berpikir bahwa aku harus membantu Gong Luyun jika aku menyerang Chu Feng? Tidak bisakah kalian berpikir ini adalah masalah pribadi? Bagaimanapun juga senior Surou, aku cukup mengagumi metodemu. Gao Le dan saudara kembar Zhao Xi, tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, mereka adalah murid inti dari sekolah Azure Dragon. Bahkan bisa dikatakan bahwa kamu juga mengenal Gao Le. Tapi bagaimana mungkin kamu tega membunuhnya? Leng Wuzui tersenyum dan bertanya. Aku membunuh Gao Le, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Balas Surou. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Surou segera berubah, dan kebingungan menutupi wajahnya. Oh,
Akting kamu cukup bagus, dan kamu cukup kejam. Sepertinya kamu tidak bisa dibiarkan sendirian, ucap Leng Wuzui. Sudut mulut Leng Wuzui naik, dan senyumnya menjadi senyum yang gelap dan dingin. Nada yang kamu miliki di sana, kamu berani berbicara kepada aku seperti itu hanya dengan tingkat 9 dari ranah asal. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu perlu menyerang Chu Feng, menjadi murid dari sekolah yang sama, kamu berani melakukan hal-hal semacam ini kepada seorang junior. Sebagai tetua dari sekolah Azure Dragon, aku harus memberimu pelajaran, ucap Surou. Wajah Surou menjadi dingin, dan saat dia berbicara, dia juga sudah bersiap untuk menyerang. Tetapi tepat pada saat itu, tekanan tak terbatas melanda hutan gunung. Pada saat yang sama, sebuah suara tua terdengar. Jika kamu ingin memberi pelajaran kepada Zuier, kamu harus melewati aku terlebih dahulu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.